3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan tentang di pengertian psikologi agama. Psikologi agama memakai dua kata, yaitu psikologi dan agama. Kedua kata tersebut mempunyai pengertian dan penggunaan yang berlainan, walaupun keduanya mempunyai aspek kajian yang sama, yaitu aspek batin manusia. Kata psikologi atau ilmu jiwa dipergunakan secara umum sebagai ilmu yang mempelajari tentang perbuatan manusia. Psikologi secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan berat. Berikutnya adalah agama. Kata agama juga menyangkut masalah yang berkomunikasi dengan kehidupan batinnya manusia. Agama sebagai wujud keyakinan memang sulit diukur secara tepat dan terperinci. Hal ini pula yang menyulitkan para pandai agama atau ahli sebagai merumuskan yang tepat tentang agama. Jadi, psikologi agama adalah suatu teori yang aslinya menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang berisikan pelajaran tentang tingkah laku, sikap, mental, dan kejiwaan manusia dengan mengikuti jalan menuju kebahagiaan yang telah ditentukan oleh Maha Pencipta. Yang di dalamnya terdapat pola-pola baik berupa aturan demi tercapainya tujuan, yaitu memelihara hubungan baik sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentang objek kajian psikologi agama. Objek kajian psikologi agama yang utama terbagi menjadi dua, yaitu kesadaran beragama dan pengalaman beragama. Kesadaran beragama adalah bagian yang hadir atau terasa di dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi, atau bisa dikatakan bahwa kesadaran beragama adalah suatu aspek mental dan aktivitas agama. Sedangkan pengalaman beragama merupakan unsur perasaan dalam kesadaran beragama yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh perilaku atau tindakan seseorang yang sering dikenal dengan istilah amaliyah. Secara spesifik dapat disimpulkan bahwa objek kajian psikologi agama adalah tentang proses agama, perasaan, dan kesadaran beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil dari keyakinan atau kepercayaan itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Zakiyah Darajat, objek kajian psikologi agama meliputi beberapa kajian. Yang pertama adalah kajian tentang berbagai macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa pada umumnya. Misal, seperti rasa lega, lapang, tentram, atau mendapatkan ketenangan batin setelah melaksanakan sholat, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, serta membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga dari hal tersebut seseorang akan terlepas dari yang namanya ketegangan batin, kesedihan, kegelisahan, serta kekecewaan yang dialaminya di kehidupan. Yang kedua adalah kajian tentang bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya. Misal, rasa tawakal dan rela menerima apa adanya. Yang ketiga yaitu kajian tentang mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya kehidupan sesudah kematian, yaitu alam akhirat pada setiap manusia. Yang keempat yaitu adalah kajian meneliti, mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah laku seseorang dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah
tentang kajian, meneliti, dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci untuk kelegaan, ketenteraman batinnya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah objek kajian dalam psikologi agama adalah tentang perasaan, pengalaman, dan kesadaran serta penghayatan seseorang terhadap keyakinan atau kepercayaan agama yang dianutnya dan berhubungan dengan pengaruh terhadap sikap dan tingkah laku seseorang dalam kehidupannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan dan pembahasan tentang metodologi penelitian psikologi agama akan dilanjutkan oleh teman saya berikut ini. Ya, di sini saya akan menunjukkan materi yang telah diberikan teman saya, yaitu materi yang kedua, metodologi penelitian psikologi agama. Yaitu ada dua metode dalam metodologi penelitian psikologi agama. Satu, pertama metode filosofis yang meliputi A. Metode induktif, B. Metode kontemplatif, C. Metode filosofis religius seperti yang banyak digunakan para ahli tafsir maupun tokoh-tokoh agama seperti Imam Al-Ghazali, maupun tokoh psikologi seperti William James. Kedua, metode empiris meliputi A. Observasi yaitu pengamatan secara mendalam terhadap objek. B. Introspeksi yaitu mengamati kejadian psikologis ke dalam diri sendiri pada saat berlangsungnya peristiwa atau kejadian tersebut. C. Introspeksi yaitu pengamatan kejadian psikologis terhadap orang lain dan mencoba mengambil kesimpulan dengan. Metode empiris yang meliputi A. Observasi yaitu pengamatan secara mendalam terhadap objek. B. Introspeksi yaitu mengamati kejadian psikologis ke dalam diri sendiri pada saat berlangsungnya peristiwa atau kejadian tersebut. C. Introspeksi yaitu pengamatan kejadian psikologis terhadap orang lain dan mencoba mengambil kesimpulan dengan mengamati gejala-gejala jiwa yang ditunjukkan dari perilaku orang tersebut. D. Introspeksi eksperimen yaitu metode introspeksi yang dilakukan dengan mengadakan eksperimen atau percobaan secara sengaja dan dalam suasana yang dikondisikan. E. Wawancara atau interview pada orang-orang yang dijadikan subjek. F. Angket atau kuesioner berisi sejumlahnya pertanyaan pada subjek penelitian tentang indikator penelitian. G. Eksperimen yaitu metode penelitian dengan menerapkan suatu perlakuan tertentu pada subjek penelitian dengan situasi yang dikondisikan sedemikian rupa. H. Metode klinis. Metode ini dilakukan dengan melihat kualitas. I. Biografi. Metode ini dilakukan dengan cara mengolah data atau bahan-bahan yang diperoleh dari kumpulan bahan-bahan riwayat hidup seseorang. I. Observasi sosial dan antropologi agama yaitu dengan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap perilaku sosial keagamaan seseorang yang disesuaikan dengan kondisi sosiologi masyarakat. K. Studi kasus yaitu dengan mempelajari kasus-kasus tertentu yang dianggap penting untuk dilakukan pengkajian secara mendalam sehingga akan didapatkan wawasan atau pengetahuan tentang kasus tersebut sekaligus dengan solusinya. I. Testing yaitu testing yaitu dengan melakukan tes psikologi atau psikotes. M. Statistik yaitu dengan melihat data-data kuantitatif yang didapatkan dari angket, checklist atau dari dokumentasi. N. Pendapat umum yaitu dengan merekam dan menganalisis pendapat masyarakat umum tentang objek penelitian yang sedang dikaji. Jadi untuk kesimpulannya adalah objek utama yang menjadi kajian psikologi agama adalah 1. Kesadaran beragama, 2. Pengalaman beragama. Sedangkan objek formal psikologi agama adalah gejala-gejala jiwa dan tingkah laku manusia yang berhubungan dengan relasi keagamaan. Berbagai macam metode penilaian psikologi agama telah dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun, secara garis besar, metode penelitian psikologi agama dapat dibedakan menjadi 2, yaitu metode filosofis dan metode empiris.